Halo, halo, apa kabar? Senang sekali ya, masih ketemu lagi kita di hari Selasa ini, tanggal 29 Agustus 2024 ini. Kalau pagi ini berlangsung ceramah calon presiden dari Anies Baswedan di kampus UI. Ini maraton ya, bukan hanya Anies, nanti akan dihadirkan juga Ganjar, dihadirkan juga Prabowo, dan BEM juga merencanakan debat nanti terbuka ini. Tapi nanti kita bahas soal ini ya, cuman ini update saja bahwa ini topik yang sangat menarik, tapi nanti kita bahas untuk topik sore ya, Bung Rocky ya. Sekarang kita eh, mundur dulu sebentar ke peristiwa yang kemarin, karena Pak Prabowo akhirnya sudah mengumumkan nama koalisi barunya ya. Kalau tadinya bersama PKB itu Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, sekarang namanya jadi Koalisi Indonesia Maju. Pasti Anda nggak akan asing kalau dengar kalimat ini. Rasanya kok gue pernah dengar nama ini. Ya ini nama kabinetnya Pak Jokowi. Itu Bung Rocky. Jadi kelihatannya Prabowo ambil judul lagu ABBA, Tapi itu, The Winner, the winner takes all. oh oke, oh the winner takes all gitu, take over Iya, sama Pak Jokowi gitu ya. dan Prabowo tentu udah berhitung bahwa dia pasti akan dicerca lagi. Tapi bagi Prabowo, jalan ke arah kemenangan itu unstoppable. Jadi diambil aja, bukan sekedar resiko, tapi kalkulasi bahwa kalau dia bikin KIB itu artinya di ujungnya itu orang tahu bahwa dia akan melanjutkan Jokowi. Dan Jokowi nggak punya alasan untuk menolak karena memang dari awal Jokowi mewariskan itu. Dalam satu peristiwa Pak Jokowi bahkan menunjuk bahwa presiden berikutnya adalah Prabowo Subianto. Itu juga adalah semacam gentleman agreement. Kan nggak mungkin Pak Prabowo berbohong kan. Jadi Prabowo juga menganggap oke, kan Prabowo udah bilang tuh, Jokowi udah bilang tuh. Jadi masalah kita sekarang adalah memastikan bahwa koalisi Prabowo itu akhirnya terbentuk tuh, yaitu koalisi Indonesia Maju, Kim namanya itu, Kim Kim gitu. Kim ya. Tinggal orang menghitung tuh di dalam koalisi itu yang direstui jadi wakil presiden siapa. Kan ini ada restu kedua kan. Nggak Hmm. mungkin Prabowo milih sendiri tuh. Atau memang Prabowo ingin milih sendiri tetapi dengan basa-basi direstui oleh Pak Jokowi kan. Jadi kimia itu udah terbentuk. Tinggal unsur-unsur dasarnya yang mesti dipastikan bahwa barang ini harus jadi apa namanya tuh kimia yang bagus lah ya, apa bukan alkali tanah kalau kita belajar ilmu kimia, tapi ini semacam helium supaya terlihat mulia itu. Jadi kira-kira itu pikiran Pak Prabowo ya kan, dari awal kita udah pastikan kok buat bersama dengan Pak Jokowi itu lebih fair tuh, dan tentu Jokowi merasa ya udah ada rasa aman pada dia tuh, walaupun rasa aman itu juga masih relatif karena Jokowi masih nunggu saudara Gibran tuh. Nah kalau Gibran ditaruh ke Prabowo maka sempurna tuh rasa amannya tuh. Tapi Oke. rasa tapi memang menggelisahkan nih KIB ini, KIM ini, KIM ya. Kim ini, karena partai-partai PAN segala macam itu masih berupaya untuk nego kecil-kecilan lah. Iya. Walaupun sebetulnya ya arah ke depan kan udah kebaca tuh ya, Prabowo akan bersama dengan Gibran itu lebih jelas tuh. Kalau bukan Gibran ya siapa? Baru ada kecemasan lain. Jadi sebetulnya partai pendukung PKB terutama dan PAN itu atau Golkar merasa ya udah kepastian itu udah terbentuk sehingga mereka tinggal berharap kabinetnya di situ tuh. Nah itu saya kira pentingnya kita membaca politik hari ini dari sudut kepentingan Pak Jokowi. Walaupun kita tahu juga bisa berantakan di kemudian hari itu kan, apa yang diputuskan hari ini sebelum pemilu bisa berbeda dengan apa yang diputuskan setelah pemilu ketika Prabowo jadi presiden. Tapi oke, itu kita sebut aja sebagai judul lagu baru tuh. Kue sera-sera, the future's not ours to see. Iya. Oke. What will be will be. Ya, oke, tapi kan sebenarnya begini ya. Saya kira Pak Prabowo juga tahu banget bahwa ya secara politis itu persepsi publik itu penting, koalisi besar itu gitu. Walaupun beliau pasti tahu ya inilah partai-partai ini seperti kata Nah, terutama PAN, kemudian PKB, Golkar juga walaupun bergabung dengan koalisi di bawah kendali dia, tidak semua konstituennya akan memilih dia gitu. Yang paling penting saya kira justru buat Pak Jokowi itu adalah tadi itu Pak Jokowi yang Anda sebut tadi, makin judulnya IBBS, saya nyebutnya jadi ini betul-betul dia mau take over sepenuhnya Pak Jokowi dari PDIP. Kira-kira begitu kan ya? Iya, itu kalau judul lagu masih agak sopan kan, dia mau take over, apalagi hostile take over kan. Iya, gantian dong. Gantian Pak Ibu Megawati hostile take over Ganjar, sekarang digantian Pak Prabowo take over Pak Jokowi gitu. Nah, tinggal kita lihat reaksi PDIP, kubunya Ganjar kan pasti akan uring-uringan lagi. Kok Ya. ngambil semua sih, kira-kira begitu.
Tapi memang di mata Pak Jokowi juga diam-diam Jokowi ingin ada duel dua pasangan aja kan, seperti langsung selesai itu. Jadi tetap Jokowi tetap menunggu hasil, dan saya kira dia udah tahu tuh Gibran akan dipasangkan, akan diloloskan lalu dipasangkan ke Prabowo. Tapi yang jadi soal kalau misalnya akhirnya Jokowi mengerti bahwa yang bisa mengamankan dia nanti adalah PDIP, karena PDIP yang sebetulnya lebih dekat dengan keperluan Jokowi, yaitu Gibran akhirnya disorongkan ke Ganjar. Nah itu kelabakan itu. Kan ini bisa terjadi loh. Karena bagaimana Jokowi tetap menganggap bahwa keamanan ke depan dia itu mesti dari kalangan yang dekat dengan dia tuh. Bagaimana kalau Prabowo menang, tapi kemudian diganggu oleh Gerindra misalnya, diganggu oleh PDIP, kan PDIP potensi untuk masih menguasai parlemen kan, berantakan lagi pikiran saudara Jokowi ini sebagai mantan pada waktunya. Jadi kalau ditaruh Gibran di PDIP itu aman tuh, karena nanti presidennya, walaupun presidennya adalah Ganjar, tapi dia bisa kendalikan lewat Gibran. Nah itu juga akan menjadi kalkulasi. Nah itu juga yang menyebabkan saya kira tuh akhirnya Pak Prabowo maksimalkan aja call-nya itu bahwa winner takes all atau take over segala hal yang menyangkut kepentingan Jokowi. Jadi ini persaingan sebetulnya untuk minta perhatian Jokowi. Sementara Jokowi sebetulnya perhatiannya terpecah juga, terbelah juga. Jadi sampai saat ini kita nggak boleh pastikan bahwa Jokowi udah aman dengan Prabowo. Enggak begitu tuh. Itu dia. Aduh, itu bahaya itu. Kan jadi saya terbayang ini. Kalau itu terjadi, dan peluangnya juga sangat mungkin terjadi karena Mbak Puan kan sudah menawarkan itu juga ya, Bung Rocky ya. Jadi artinya kalau nanti Mahkamah Konstitusi menyetujui, mengabulkan gugatan itu, kan terbuka peluangnya Gibran menjadi calon wakil presidennya dari Ganjar. Saya jadi membayangkan kalau itu yang terjadi, nanti Pak Prabowo pasti bikin nama koalisi baru, Koalisi Indonesia Tidak Menjadi Maju, misalnya begitu. Mungkin namanya Koalisi Indonesia belum bisa maju. Koalisi Indonesia IBM itu. Jadi kita ulas ini secara lebih serius tuh, karena tentu Jokowi sebetulnya masih pegang satu kunci di situ. Seandainya Megawati menawarkan sesuatu yang lebih tangible, lebih langsung pada Jokowi, maka Jokowi akan kirim Gibran ke Ganjar. Apa sebetulnya? Ya mungkin Pak Jokowi berharap Ibu Mega itu juga serahkan kepemimpinan partai itu. Karena harus lengkap tuh. Kalau ada Gibran di PDIP, ya sekaligus saja dibikin munas luar biasa supaya ketua PDIP adalah Gibran misalnya, atau dikasih ke Jokowi itu. Saya kira itu mental Jokowi tapi begitu kan. Saya sebut kata dia rakus sebetulnya, rakus dalam pengertian butuh sekali kepastian vehicle politik, kendaraan politik, dan PDIP tetap itu kekuatan yang luar biasa tuh. Jadi saya membayangkan Ibu Mega akhirnya mengerti, atau jalan pikiran Pak Jokowi itu dipahami oleh Ibu Mega. Lalu Ibu Mega bilang oke, Gibran kasih ke Ganjar dan Pak Jokowi jadi ketua PDIP Perjuangan. Kan itu gampang kan, lalu selesai problem di situ kan. Kalau itu udah, itu artinya Pak Prabowo mesti tadi belum bisa maju tuh, dan harus cari cara untuk lakukan lagi manuver, kan masih ada waktu yang panjang tuh. Jadi tetap intinya adalah Jokowi belum puas dengan kenyataan bahwa Prabowo itu udah nempelkan poster dia di mana-mana, dan itu terlihat dari tanda yang agak sumir, tanda yang agak sublim, tanda yang agak halus. Jokowi masih menyindir. Itu kenapa sih mesti pakai nama saya juga, foto saya juga tuh. Jadi bagian-bagian ini yang mesti kita tafsirkan bukan dengan metodologi komparatif politik Barat, tapi dengan metodologi antropologi politik Jawa. Ya, oke. Sebelum saya komentar itu, saya ingin kasih catatan sedikit tadi. Saya senang kemudian Anda tadi meralat sedikit, bukan meluruskan kata rakus, Pak Jokowi rakus. Ini begitu ngomong nanti masalah lagi tuh, jadi kan udah diralat ya tadi, jadi butuh gitu ya. Udah ralat butuh tuh. Oke. Nah sekarang begini yang kalau bahasa Inggrisnya kan kita bilang greedy ya, itu juga enggak tuh. Jadi butuh artinya needed, membutuhkan. Ya. Oke, yang kedua tadi itu saya kira juga dibaca oleh PDIP kan, seperti Adian Apitupulu yang sebelumnya dia sudah mengklaim, dia sudah bertanya langsung kepada Pak Jokowi bahwa yang akan didukung itu siapa, itu Ganjar Pranowo. Itu klaim dari Adian Apitupulu, dan sekarang juga dia udah mulai nyindir-nyindir bahwa yang bukan berarti kalau ada calon presiden yang memasang foto-fotonya bersama Pak Jokowi itu berarti dia itu didukung oleh Pak Jokowi. Kata dia begitu kan, ini jelas Pak Prabowo yang dimaksud. Dan sinyal yang lain itu kan kelihatan sekali sekarang. Gibran itu kan juga sudah aktif
bersama kepala-kepala daerah lain memasang foto Ganjar Pranowo dan Pak Jokowi di rumah-rumah. Itu yang sekarang sedang dipersoalkan. Apakah itu kampanye tersembunyi atau tidak. Jadi memang betul-betul menurut saya dalam posisi sekarang kendati Pak Prabowo sudah membentuk namanya Koalisi Indonesia Maju dan menyatakan Koalisi Indonesia Maju dan terang-terangan menyatakan bahwa ini penerus Pak Jokowi, belum ada garansi gitu ya Bung Rocky. Kalau bahasa anak muda, sebelum janur kuning melengkung itu belum. Dan bisa lengkungan itu patah karena dipaksa melengkung. Ya. Tapi kita lihat Gerindra sebetulnya cukup percaya diri karena efektivitas kerja partai itu di mana-mana itu menimbulkan sensasi bahwa Prabowo memang mampu. Dan kita lihat misalnya Kompas atau surveyor terakhir itu ya Prabowo ada di atas. Oke, itu dengan asumsi bahwa Prabowo hari ini betul-betul memperoleh kotel efek dari banner Pak Prabowo atau dari jangkar Pak Prabowo atau baliho Pak Prabowo. Bayangkan misalnya kalau kemudian ternyata ada semacam tekanan yang lebih keras dari istana supaya jangan pasang baliho Pak Jokowi. Nah itu pertanda bahwa Jokowi mulai menganggap ya 50-50 dulu deh. Wajah dia separuh pada Prabowo, wajah dia separuh pada Ibu Mega tuh. Karena tetap apapun keterangan kita, Jokowi ada rasa bersalah pada Megawati itu intinya tuh. Dan Megawati juga merasa ya ada rasa yang berlebihan, perasaan yang tersinggung pada Jokowi. Justru karena ada saling intip perasaan itu, maka muncul kemungkinan untuk bersama lagi dalam satu perasaan tuh. Tetapi dengan konsekuensi itu tambahnya mesti hebat, mesti bagus tuh. Mungkin Jokowi akan bilang, ya kalau Anda perlu Gibran, seperti yang disinyalkan oleh Ibu Puan, tetap saya mesti kasih call baru lagi pada Ibu Mega. Saya mau jadi ketua partai PDIP. Hanya itu yang bisa menjamin bahwa PDIP akan menyelamatkan saya. Jadi masalahnya adalah martabat presiden dan keinginan dia untuk tidak dipersoalkan di masa depan. Kan cuma itu. Kalau kita bolak-balik, apa sih poinnya kenapa Pak Jokowi itu selalu mau cewek-cewek? Ya karena dia nggak merasa aman. Kalau dia merasa aman, anything go. Siapapun yang terpilih dia akan iyain. Tetapi justru karena dia nggak rasa aman, maka dia pasang tangannya di mana-mana. Itu masalah psikologi aja tuh. Itu bisa selesai nanti sambil menunggu hasil Mahkamah Konstitusi tentang status usia wakil presiden. Ya, kalau begitu semakin tinggi call Pak Prabowo terhadap Pak Jokowi, semakin naik dong harga tawarnya Pak Jokowi di depan Ibu Megawati, Bung Rocky. Nah, rumusnya begitu. Itu hukum hukum Archimedesnya begitu tuh. Begitu P di pilar 1 ditekan ke bawah, P di pilar 2 naik ke atas. Jadi kira-kira begitu. Pak Jokowi juga ngerti permainan itu. Dia mau bribe juga Ibu Mega tuh, sehingga call Pak Jokowi makin lama makin tinggi tuh. Dan Ibu Mega mungkin satu waktu akan mengiyakan tuh. Daripada Prabowo Ganjar mending daripada Prabowo Gibran mending Ganjar Gibran dengan bonus Jokowi jadi ketua partai PDIP. Kan itu intinya kan. Pak Jokowi tetap mengincar itu. Kan nggak mungkin Pak Jokowi mengincar Gerindra, ya nggak bisa itu. Tapi yang paling mungkin adalah mengincar PDIP itu. Karena Pak Jokowi tetap di dalam benak politisi dia dan benak politik dia butuh kendaraan politik untuk menyeberangkan dinastinya ke 2029, ke 2035 dan seterusnya tuh. Nah, itu persiapan itu udah dilakukan. Dari Medan kemarin Pak Jokowi berkampanye buat mantunya itu tuh si Bobby itu kan. Kampanye udah untuk Gibran udah jalan tuh. Kaisang juga digadang-gadang untuk ikut dalam politik. Jadi semuanya kita mesti lihat gerbong politik Jokowi ini gak boleh macet. Jadi Jokowi tetap anggap dia mesti jadi masinis. Nah, cara yang paling bagus adalah punya partai. Partai yang paling mungkin dia peroleh adalah PDIP. Gak mungkin dia ngincer Golkar atau P3 atau PBB, itu susah itu. Jadi saya kira itu baseline kalau kita bicara tentang psikologi politik seorang pemimpin yang namanya Jokowi. Jadi kalau saya kira PSI itu hanya skoci darurat saja kalau target-target Pak Jokowi men-take over partai-partai besar itu, terutama PDIP itu gagal gitu ya. Ya, itu tetap ada persiapan, tapi ini ya skoci yang ya udah bolong kemana-mana tuh. Jadi ini sebetulnya umpan-umpan kecil aja untuk memperlihatkan ambisi Pak Jokowi bahwa dia butuh partai politik. Dan umpan itu mungkin akan dimakan oleh ikan yang besar, yaitu PDIP. Ya, dan yang menyedihkan seperti kita diskusikan sebelumnya itu, kok ya partai-partai gede ini nurut aja gitu ya kepada Pak Jokowi. Itu ya yang jadi menurut saya menyedihkan buat kita semua gitu.
Itu juga yang kita mau evaluasi dalam pemilu. Ada martabat partai. Partai didirikan untuk otonomi dirinya sendiri, bukan untuk didagangkan dengan kekuasaan. Kan malu kita punya partai, tetapi nunggu fatwa dari orang lain. Kan itu intinya kan gila tuh. PKB punya partai, tapi nunggu fatwa Jokowi. PAN punya partai, nunggu fatwa Jokowi. Kalau Gerindra dia nggak nunggu fatwa, dia justru memasang sendiri tuh keinginan dia tuh sebagai cerminan bahwa oke, Gerindra tahu dia udah besar sehingga nggak perlu lagi fatwa Jokowi. Kalau itu kan itu dia pasang aja tuh tanpa konsultasi sebetulnya. Kalau konsultasi kan nggak mungkin ditegur Pak Prabowo kan, ditegur Pak Jokowi kan. Jadi kalau misalnya Gerindra pada waktu memasang poster itu atau baliho itu memang disetujui Jokowi, nggak mungkin Jokowi negur secara halus di pidato kenegaraan. Tetapi bagi Gerindra juga dia bisa baca memang Jokowi ingin kok dipasang di situ. Jadi itu intinya. Ya kalau sekarang Kak Caimin ngomong bahwa ya berarti bubar dong koalisi Indonesia Raya dan Kebangkitan Indonesia Raya, dan kemudian saya tidak bisa menyatakan setuju atau tidak setuju. Saya kira ini hanya call saja lah ya buat Caimin ya. Dia pengen menaikkan posisi tawar dia saja ya. Ya, Caimin ngambek-ngambek kecil, tapi Caimin juga orang yang paling realistis dalam politik. Dia kalau nggak dapat ya nggak apa-apa lah. Jadi kan ini orang yang kita kenal wataknya kan santai aja tuh. Ya, yang penting sprinting nggak tiba ke PKB itu gampang. Oke, makin lucu, menurut saya makin menarik. Tetapi justru sekarang itu, kalau dulu kan orang menganggap bahwa persaingan itu dengan Anies Baswedan, ya musuhnya Anies Baswedan, musuh bersama Anies Baswedan. Ternyata enggak sekarang gitu ya. Jadinya makin jadi apa itu? My enemies is my friends gitu jadinya kan ya sekarang ya. Ya kan, itu ada gium itu berlaku terus, dan bagi Pak Jokowi itu enemies dia itu belum jelas siapa. Ya. Itu semuanya dia jadiin friends itu kan. Oke, Bung Rocky. Makin menarik, makin lucu sekarang ini ya situasi politik kita tadi. Yes. Jadi kita anggap aja bahwa kita FNN menganalisis dalam dua dimensi etika politik dan dimensi apa namanya nih lucu-lucuannya ini, dimensi humor dalam politik. Walaupun kita tahu bahwa dua-duanya itu disebabkan oleh Jokowi yang tetap cawe-cawe, dan kedua keadaan psikologi Jokowi yang tidak tenang itu. Jadi sebetulnya Jokowi dipermainkan juga oleh Gerindra, dipermainkan oleh PDIP. Jadi begitulah kekacauan. Ya, jadi ini kira-kira dirumuskan dalam satu kalimat, the funny side of Indonesian politics under Jokowi's regime gitu ya. jangan itu jadiin buku biografi seseorang nanti tuh. Bukan ya. Oke. Baik, terima kasih Bung Rocky tentang 0%. Oke.